Sobat-sobat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan topik dengan mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Tapi khusus untuk satu poin subjudul, yaitu tentang mudharabah. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara tentang dasar-dasarnya, apa itu fungsi hukum di dalam masyarakat, ya kan, udah. Terus kemudian bahwa dalam aktivitas ekonomi itu dasarnya adalah perjanjian dan kontrak, ya kan. Kemudian dasar-dasar ekonomi dalam hukum Islam, yaitu di Al-Quran sebagai sumber-sumber hukum, Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Kemudian apalagi ya, tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, mulai kuliah yang keempat ini kita sudah mulai memfokus kepada aktivitas-aktivitas ekonomi. Seperti misalnya pada kelompok lain saya bicara tentang masalah sewa menyewa, yaitu ariyah, sewa menyewa, ya. Nah, berarti udah fokus aktivitas sewa menyewa bagaimana menurut pengaturan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, pada hari ini kita akan bicara tentang poin berikutnya, yaitu mudharabah, ya. Apa itu mudharabah? Dan sebenarnya aktivitas-aktivitas ekonomi itu udah lazim kita jumpai di dalam pergaulan hidup kita sehari-hari dalam aktivitas ekonomi. Misalnya tentang sewa menyewa, kan semua orang udah tahu sewa menyewa, ya. Misalnya sewa menyewa ruangan untuk digunakan jadi kamar kayak kos, ya. Misalnya kamu rumahnya jauh, dalam kondisi normal ya, daripada bolak-balik akhirnya kamu ngekos, ya kan. Nah, di rumah-rumah kos yang dekat UNIS, nah itu kan berarti sewa menyewa. Andai kata kamu kemudian ketemu orang lain yang kemudian kamu dengan dia melakukan suatu perjanjian untuk bekerja sama bisnis, nah ini yang akan kita bahas, yaitu adalah mudharabah. Nanti berikutnya akan ada lagi tentang gadai, ya, ada lagi tentang simpan pinjam, bahkan nanti di akhir kita akan bicara tentang waris mewaris, ya. Jadi kita akan lihat semua aktivitas ekonomi tadi dilihat dari kacamata hukum Islam itu seperti apa, ya. Dilihat dari Al-Qur'annya, dilihat dari hadisnya, dilihat dari ijtihadnya. Oke, kali ini kita akan bicara tentang mudharabah, tapi sebelum lebih lanjut ya mungkin kita akan memperkenalkan diri dulu, ya. Karena kan biar teman kamu tahu. Saya mulai dari Rehan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramadan, prodi akuntansi. Semester 1. Oke. Nama saya Teguh Fajar Afrian dari prodi akuntansi kelas 1A. Berikut. Nama saya Nurlita Wia Putri dari prodi akuntansi semester 1. Oke. Nama saya Rananda Iningrum dari prodi akuntansi kelas 1A. Oke. Nama saya Irmania Eka Putri dari prodi akuntansi kelas 1A. Oke, baik. 1. Terima kasih. Baik, mudharabah adalah bahasa penduduk Irak, ya. Selain mudharabah itu ada juga istilah yang kurang lebih artinya sama, ya, yaitu kirat atau muqaradah. Tapi dia merupakan bahasa penduduk daerah lain di Arab itu. Kalau yang tadi Irak, ini adalah penduduk Hijaz. Tapi baik kirat maupun mudharabah maupun muqaradah itu adalah maknanya sama, ya. Artinya adalah suatu kerjasama antara dua pihak, ya, di mana pihak pertama menyediakan modal
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Ya, jadi ada sejumlah uang yang merupakan modal, bisa uang, bisa barang, yang dititipkan kepada orang lain, pihak kedua, di mana oleh orang lain ini kemudian dikelola. Kalau uang tadi mungkin buat berdagang, buat bisnis, sedangkan kalau dia misalnya berupa barang itu dijadikan sebagai suatu modal juga. Misalnya yang dititipkan adalah mobil atau motor, maka mobil maupun motor bisa dijadikan ojek gitu ya, atau mesin, dimana dengan mesin itu intinya dari hasil pengelolaan tadi kan akan ada keuntungan, ya kan, akan ada uang, ya. Nah, nanti uang itu dibagi keuntungannya itu antara si pemilik dengan si pengelola, ya. Pembagiannya sendiri nggak mesti 50-50, tergantung bagaimana mereka menyepakati, ya kan. Jadi intinya mudharabah itu adalah kerjasama antara dua pihak, di mana yang satu adalah sohibul mal, yang memiliki harta, yang memiliki modal. Nah, kemudian nanti akan dikelola oleh si mudharib, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan suatu aktivitas yang pada ujungnya nanti menghasilkan keuntungan. Oke, dan ini pastinya sudah biasa di dalam ekonomi yang kita lihat sehari-hari di Indonesia, juga udah sering seperti itu. Cuman mungkin barangkali namanya barangkali kalau Indonesia itu namanya kerjasama bagi hasil gitu ya, kerjasama bagi hasil. Kita titip barang, kemudian dikelola, ada untung, bagi-bagi. Di dalam Al-Quran sebagai dasar hukum utama itu disebutkan antara lain pada surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya adalah jika kamu telah menunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Artinya untuk mencari karunia Allah itu kita memang bertebaran dalam arti menjalin kerjasama, dalam arti ya bepergian, dalam arti ya menambah wawasan. Banyak artinya ya bertebaran di sini, bukan berarti bertebaran kayak beras ditebarin gitu buat makanin ayam, bukan. Tapi artinya izanu dialis sholati miyaumil jum'ah fas'au ila zikrullah wa zirul baik. Nah, setelah itu kan, setelah kita menunaikan sholat baru kita bertebaran. Sebab apa? Saya ingin sekali mengulang-ulang satu prinsip yang beda antara Islam dan kapitalisme. Dalam kapitalisme itu yang diajarkan oleh Adam Smith, pada dasarnya yang diajarkan adalah masalah economic scarcity, masalah kelangkaan sumber daya. Sumber daya terbatas, maka kita harus mampu mengelola bagaimana caranya supaya sumber daya yang terbatas itu bisa menghasilkan keuntungan. Karena apa? Karena manusia itu juga makin lama makin banyak, sumber daya terbatas, maka akan terjadilah semacam perebutan sumber daya, ya kan, terjadi perebutan sumber daya. Nah, makanya kemudian di dalam kapitalisme itu, karena pada dasarnya tiap orang memang diminta untuk dan dibolehkan untuk bekerja sama, untuk berusaha sedapat mungkin mencari kekayaan, dan sifatnya individualis hanya untuk dirinya sendiri, maka dengan adanya kelangkaan sumber daya ini yang terjadi adalah tentu perebutan gitu loh. Di dalam perebutan ini kadang-kadang mereka tidak segan untuk saling memakan satu sama lain, ya, untuk memangsa satu sama lain. Contohnya apa? Ya, contohnya kita sebagai bangsa Indonesia kan sudah dijajah selama 350 tahun. Sumber daya alam kita dikuras habis-habisan demi kekayaan penjajah. Malah kita yang banyak terdiam. Lah iya, berarti
mereka di dalam rangka mencari kesejahteraan itu, bagi mereka nggak peduli akan ada korban. Tadi juga saya ulang juga kepada kelas lain bahwa salah satu prinsip yang paling membedakan antara Islam dengan kapitalis adalah dasarnya. Kalau kapitalisme itu semata-mata mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya, gitu kan. Jadi bagaimana mencari kekayaan. Makanya kemudian prinsip seperti itu mereka tidak peduli ketika ada orang kesulitan. Orang yang kesulitan itu bukan ditolong, malah dihantam juga. Malah dibikin susah sama dia. Malah dibikin susah. Iya. Contohnya apa? Kamu nggak punya duit, datang ke rentenir, dibantu kamu, ya kan? Tapi dasarnya bukan karena dia mau membantu, itu ladang dia. Kesempatan bagi dia karena kamu datang ke dia minjem uang. Oke, Nurlita, kamu perlu berapa? 1 juta. Oke, saya kasih 1 juta. Tapi kamu nanti kembali 1.200.000 ya. Berarti kan si Nurlita lagi kesulitan pun dihantam pula. Ya kan? Berarti dia harus tambahin 200. Dan ketika kamu kemudian nunggak, misalnya cicilan selama 10 kali, kamu akan tambah bunga lagi. Pada akibatnya bisa jadi kamu minjem 1 juta, nanti ujung-ujungnya bisa jadi 10 juta, bisa jadi 20 juta. Itulah sebabnya kemudian banyak orang yang gara-gara utang itu akhirnya jual rumah dan sebagainya. Padahal utangnya tadinya kecil. Berarti benar kan bahwa mereka demi memperkaya diri sendiri, ketika ada orang susah bukan mau membantu, tapi inilah kesempatan saya, ini ladang saya. Dan dia nggak peduli gara-gara itu kamu jadi gelandangan, nggak punya rumah, nggak peduli, nggak ada urusan, yang penting saya kaya. Itu buktinya bahwa kapitalisme itu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli orang. Itu buktinya. Makanya Islam mengharamkan riba. Kenapa? Di dalam Islam itu ketika kita mau melakukan suatu aktivitas, dasarnya adalah tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong di dalam kejahatan dan permusuhan, jangan. Dalam prinsip Islam, ketika Nurlita datang kepada seseorang untuk pinjam duit, tapi orang ini memang orang yang benar-benar menjalankan agama Islam secara baik, ternyata Nurlita itu kemudian kesulitan, memang bukan dibuat-buat, memang ada kesulitan bayar utang, benar-benar enggak ya Nur ya? Ya, jangan sampai gitu ya, contoh aja gitu. Perumpamaan. Nah, kemudian nggak bisa bayar utang, nunggak. Maka bagi seorang yang benar-benar menjalankan syariat Islam dalam aktivitas ekonominya, ditanya sama Nurlita, kamu kira-kira bayarinnya berapa? Kapan? Dan nggak akan ada bunga. 1 juta ya 1 juta, karena bukan bukan ladang ekonomi, bukan ladang cari duit, tapi tolong menolong. Maka Nurlita benar-benar ditolong, dan ternyata ketika Nurlita itu nggak sanggup bayar, dikasih waktu. Bahkan Allah mengatakan kalau misalnya terjadi seperti itu, kamu boleh menghilangkan sebagian utang itu. Nur, kamu daripada berat, mendingan kamu bayar 500 deh. Karena apa? Karena utang juga adalah janji yang tetap harus dibayar, ya kan? Nggak di dunia, di akhirat nanti ditagih, makanya harus bayar. Tapi kalau kamu nggak mampu, boleh kok kamu bayar 500 gitu, diringankan. Bahkan kata Allah, andai kata Nurlita benar-benar nggak sanggup dalam keadaan sulit sama sekali, maka Allah mengatakan kamu boleh merelakan uang kamu akan diganti nanti dengan pahala, dengan kebajikan yang lebih banyak. Jadi artinya apa? Aktivitas ekonomi di dalam Islam itu pertama tolong menolong, kedua adalah bahwa semuanya didasarkan pada keikhlasan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi bukan hanya di dalam sholat aja nih, kan saya sering mengatakan sholat baru kata Allah Akbar, begitu sholat selesai Tuhannya dilipat di sajadah. Iya kan, Tuhannya diumpetin di sajadah, di mukena. Maka begitu dia keluar dari sholat, udah nggak Islam lagi. Banyak kan kita begitu kan. Mulailah aktivitas itu kemudian kapitalis, mulailah aktivitasnya itu meriba dan sebagainya. Ya,
Bahkan saya nulis di Facebook kemarin itu, saya bilang ada seorang pemimpin yang mengarahkan bawahannya. Dia bilang kita harus profesional begini. Tapi sambil dia bilang, tapi gaji sini kecil. Itu kan sama aja bilang take it or leave it. Kamu mau ya kamu silahkan, kalau nggak mau ya pergi aja lah kau. Gitu kan? Artinya orang yang mendengarkan sebagai bawahan kan sedih jadi dengarnya ya. Seolah-olah tenaga dia nggak diperlukan. Seharusnya kan nggak boleh begitu. Seharusnya si pemimpin itu mari sama-sama kita kerja keras, kita menjanjikan masa depan yang lebih baik dengan cara Anda memberikan kinerja yang sebaik-baiknya. Saya berjanji akan meningkatkan penghasilan jika perusahaan juga menghasilkan keuntungan yang makin gede, gitu kan ya. Jadi ada janji, bukan diancam. Ente kalau nggak mau pergi aja. Kayaknya sedih banget jadi karyawan digituin. Nyesek lah. Seolah-olah kita nggak dibutuhkan. Apalagi situasinya seperti sekarang ini ya, di mana orang lagi kesulitan. Jadi istilahnya apa boleh buatlah, digaji kecil juga daripada kagak. Kan kesian kan ditempatkan pada situasi apa boleh buat ya. Bahkan yang bersangkutan si bos itu bilang, kalau saya masih muda, saya kerja kayak gini, mendingan saya berhenti. Itu kan sama aja nyuruh orang supaya berhenti juga kan. Nggak bijak, bagi saya nggak bijak. Itu apa berarti? Itu kapitalis yang hanya menuntut anda karyawan profesional, tapi saya selaku bos nggak usah profesional gaji Anda. I don't care about you. Take it or leave it. Mau ambil nggak mau udah. Curang kan? Nah iya makanya, dan banyak yang seperti itu. Apalagi zaman sulit nih, orang dibikin dalam situasi apa boleh buat, nggak adil kan. Seharusnya kan dalam keadaan sulit ya samalah kita, sama-sama sulit. Tapi nanti kalau Anda kerja keras, kinerja Anda bagus, perusahaan makin maju, saya pasti nggak akan lupa dengan jasa Anda, kan gitu. Yakinlah ketika orang itu diancam-ancam take it or leave it, mendingan pergilah. Tapi Anda bisa gaji gede kalau begini, orang jadi nggak jadi gairah loh. Pasti dia kerjanya standar aja, yang penting kok nggak ngelanggar prosedur gitu aja. Yang penting nggak ngelanggar ketentuan udah. Tapi soal kinerja, ente aja nggak mikirin aneh punya jasa lebih, ngapain saya banyak profesional? Enggak lah yau, gitu kan jadinya kan. Jadi seorang karyawan yang kemudian diposisikan dalam kondisi seperti itu, meskipun diancam daripada Anda kalau nggak begini maka Anda keluar, dia pasti nggak mau bilang keluar, tapi juga nggak mau berprestasi, betul nggak? Nggak mau dia berprestasi untuk apa? Wah segini-gini juga. Ya kan? Segini-gini juga Anda yang enak, karyawan kinerja bagus, naik, keuntungan bos, sementara karyawan gaji kan segini doang. Anda kalau nggak mau ya keluar aja. Saya kok ngedengarnya risih ya, miris saya mendengar pikiran ngomong ya biar sakitnya itu di sini. Sakitnya itu di sini kalau kata siapa itu penyanyi, cita-cita. Oke, jadi intinya di dalam Islam itu memang pertama adalah keikhlasan dalam menjalankan semuanya karena perintah Allah. Terus kemudian apalagi kita ingat bahwa semuanya akan ditanya, ya kan, dipertanggungjawabkan. Jadi berarti kalau kita memperlakukan anak buah, kita memperlakukan teman Anda ngutang nggak bayar, jangan lega-lega itu, nanti ada tanggung jawabnya itu. Jadi misal pun seorang teman itu merelakan, ya jangan Anda berharap semua merelakan, ngutang lagi merelakan. Lama-lama kan orang gondok juga ya, ngelunjak ini mentang-mentang ini lama-lama semua orang diutangin. Ya, iya. Itu kan nanti akan menjadi reputasi Anda, artinya orang semua kenal, janganlah sama dia mah gitu kan. Semualah bertanggung jawab. Kenapa? Karena semua sekecil apapun kebaikan akan ada tanggung jawab, sekecil apapun kejahatan akan ada tanggung jawab. Oke. Jadi yang namanya kerjasama mudharabah ini dalam Islam itu di dalam Quran juga sudah ada dasarnya, di dalam hadis juga demikian ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari A'la bin Abdurrahman dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Utsman bin Affan itu memberinya harta dengan cara qirat, artinya dengan cara kerjasama kayak tadi, yang kemudian harta itu dikelola. Selanjutnya kemudian ketentuannya adalah keuntungan dibagi antara mereka berdua.
Jadi artinya Nabi juga sudah membolehkan bahwa kerjasama ekonomi, kerjasama bisnis dengan cara keuntungan sharing profit kayak gini ya sah gitu ya. Oke. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah ada beberapa rukun dari mudharabah ini, yaitu ada 6. Pertama, rukun yang pertama tentunya adalah adanya pemilik barang. Ya, pemilik barang berarti di sini adalah memang dia yang punya kewenangan. Bukan dia megang barang orang dalam arti ketitipan, tapi memang dialah pemiliknya gitu. Jadi kalau mau dikerjasamakan nggak boleh kerjasama barang orang nggak tahu, kita boleh minjem kerjasamain lagi sama orang, itu curang namanya ya, ya kan. Si Fajar minjem sama si Rehan. Nah, terus kemudian tanpa sepengetahuan Rehan kamu kerjasamain orang lain, untungnya buat kamu Rehan nggak kebagian. Rehan taunya ada barang sama si Fajar. Jadi artinya pemilik yang sah. Kan di dalam KUH Perdata juga ada yang namanya cakap kan, syarat sahnya perjanjian cakap kan. Saya ingat nggak, cakap itu artinya bisa lihat dari umurnya, yaitu umurnya bukan anak-anak, ya kan, juga bukan orang yang terganggu, ya, tapi juga adalah orang yang memang memiliki kompetensi atas barang tersebut, memang dia pemilik. Jadi kalau misalnya orang bekerja sama dengan orang lain tapi barangnya bukan milik dia, berarti orang ini tidak cakap karena bukan dia pemiliknya, kecuali dia menerima kuasa, ya, kecuali si Rehan ngasih kuasa Fajar, Jar lo boleh ini kan, kalau orang kerja sama dengan orang itu nggak ada masalah gitu. Jadi harus ada pemilik barang yang nantinya akan menyerahkan barang atau uangnya untuk dikerjasamakan. Oke, yang kedua adalah orang yang akan mengelola uang atau barang tersebut. Artinya orang yang akan bekerja, melakukan prestasi, ya. Berarti kalau misalnya antara Rian dengan si Fajar, Rehan menyerahkan mobilnya, nanti si Fajar kemudian akan mengelola, ada uang yang masuk dibagi 2. Jadi berarti harus ada pemilik, ada yang bekerja, ya kan? Ada si owner, ada juga orang yang akan mengelola gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga rukun mudharabah itu adalah ada akad. Akad artinya ada perjanjiannya. Ya, perjanjiannya itu kembali kita indikan kepada hukum perdata, berarti ada kesepakatan. Jadi antara kedua belah pihak yang bekerja sama itu nggak boleh ada yang diumpet-umpetin, harus terbuka. Kerjasama kita ini apa modelnya, apa yang dikerjasamakan, terus kemudian nanti pembagian keuntungannya berapa persen, terus kemudian nanti andai kata ada risiko kerusakan dari mobil yang akan dikerjasamakan, tanggungan siapa gitu kan ya. Terus kemudian nanti juga kalau misalnya ada musibah gitu ya, ada kecelakaan, nah, tanggungan siapa, apakah kemudian nanti berarti dianggap hilang begitu saja. Nah berarti harus ada perinciannya, berarti harus ada akad. Yang satu menyerahkan barang atau uang untuk dikerjasamakan, pihak lain menerima, berarti antara kedua belah pihak itu ada kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam hukum perdata. Kesepakatan yang di sana kan yang dimaksud tidak boleh karena si Rehan maksa si Fajar untuk pokoknya ini uang saya atau mobil saya harus kamu kelola, nggak boleh. Sementara si Fajar nggak, saya nggak suka, saya nggak mau, harus. Nah berarti kan ada pemaksaan. Atau sebaliknya dia maksa, mobil gua pinjam ya, pokoknya gua pinjam ini. Kata Rehan enggak, nah, lu nggak baru belajar gitu. Terus mobil gua hancur, enggak, pokoknya bisa lah gitu. Jadi tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kerjasamanya berupa akad kerjasama, ya, akad mudharabah, bagi hasil dengan rincian-rincian yang jelas sampai kepada berapa persen nih untuk yang punya mobil, berapa persen untuk yang melakukan pengelolaan, gitu kan?
Oke. Berarti itu yang ketiga. Yang keempat berarti tentu harus ada apa pokok perjanjiannya, berupa apa? Berupa mobil, berupa mesin, berupa alat-alat lain, ya, yang akan dikelola untuk dihasilkan uang itu. Apakah uang? Ya, itu harus juga ada janji dua-dua kerjasama, tapi uang sini kagak ada. Bagaimana abang udah gini? Janji untuk nge-grabin mobil, lu mobilnya kagak punya. Bagaimana Rehan? Kamu nge-grabin si Fajar, mobil kagak punya. Yang abang udah kerjasamain gitu ya. Nah, terus kemudian berarti harus ada mal ada hartanya yang akan dikerjasamakan, yang akan dijadikan sebagai modal kerjasama. Terus kemudian berikutnya harus ada aktivitas pengelolaan. Jadi kalau misalnya si Rehan ngasih ke si Fajar mobil untuk dikerjasamakan, terus kemudian mobil taruh di garasi aja nggak diapa-apain, ya kan tentu nggak ngasilin duit dong, ya kan? Nah, berarti dalam mudharabah itu di samping ada mobil yang berupa harta, ya, kemudian si pengelola juga siap untuk melakukan aktivitas. Tapi mobilnya sendiri mobil yang nggak beres, mau digrepin tapi mobilnya mobil tahun 50-an, bagaimana ceritanya? Ya kan, masih bisa ngegrinding aja udah bagus gitu kan? Ya tentu nggak bisa dong. Grab kan mobilnya mobil bagus-bagus ya, Avanza, Xenia, ya macam-macam yang zaman sekarang. Rehan ngasih modal mobil ke si Fajar, mobil BMW zaman dulu, mana laku lagi. Mungkin kalau pinggir-pinggir sih bisa ya. Daerah pinggir-pinggir masih ada itu, ya daerah pinggir. Jangan lagi di kota aja, di Jakarta ada tuh. Coba kamu pergi ke daerah apa itu yang mau ke masih banyak bemo-bemo di pinggir-pinggir tuh. Nah, abang aja masih banyak ke pusat kota kan. Nah, iya makanya tergantung lah. Berarti bemo juga masih bisa ya. Intinya harus ada aktivitas, ada amal, ada perbuatan, yaitu pekerjaan untuk mengelola. Ya, sehingga nantinya bisa menghasilkan laba. Nah, terakhir rukunnya adalah keuntungannya. Keuntungan yang diperoleh. Berarti di dalam pelaksanaan mudharabah ini ya tentu kedua belah pihak, terutama si pengelola, ya harus jujur. Kenapa? Dikelola banyak lah seperti ini. Saya juga pernah tuh mobil saya di grabin. Tapi nggak pernah ada uang setoran ke saya. Iya, ada aja bilang kagak ada penumpang lah segala macam. Padahal kan jangan jelas mobil saya kan dikelola makin lama makin susut, ya kan makin ininya. Tapi ya itu berarti memang kita di dalam melakukan kerjasama mudharabah ini ya dituntut kejujuran dong, dituntut niat baik, itikat baik. Jangan sampai kita si Rehan nggak tahu kan mobilnya bener dikelola atau hanya ditaruhin lagi ke orang lain atau diparkir doang dan sebagainya kan. Nah, berarti memang harus ada keterbukaan, termasuk juga si pemilik harus jujur dalam arti bahwa ketika dia menyewakan atau menyerahkan mobilnya untuk dikelola, orangnya itu juga harus tahu kondisi mobilnya. Jangan sampai dia mendapatkan mobil yang kondisinya kurang baik tapi diumpet-umpetin, sehingga kan nanti resikonya jadi tanggungan si pengelola. Sebentar-bentar mogok, tahunya nih orang nagih untung aja, bagaimana ceritanya gitu kan ya. Ya nggak boleh, berarti kedua belah pihak harus sama-sama jujur ya. Syarat-syarat dari sahnya mudharabah adalah satu, modal atau barang yang diserahkan itu tunai. Ya artinya kalau uang ya memang ada, kalau barang memang ada gitu. Jadi jangan bukan Rehan nginjemin mobil tapi mobil masih ada di dealer orang. Gimana ceritanya? Ya belum ada mobilnya baru mau nanti, ya ntar aja kalau gitu kan. Belum ada mobilnya suruh ngasilin duit, oke? Kemudian bagi orang yang melakukan akad, melakukan kerjasama disyaratkan mampu melakukan tasarruf. Tasarruf artinya dia memang mampu mengelola. Kamu kasih misalnya suatu mesin ke saya, nanti akan saya kelola. Saya aja kagak tahu mesin tuh bagaimana cara kerjanya. Ini paling saya diemin aja kan. Nah, berarti dalam kerjasama itu mensyaratkan pihak yang bekerja sama itu sama-sama ngerti apa yang mau dikerjasamakan. Ya
Artinya kalau kerjasamanya dalam hal kayak ini, artinya kalau suatu barang yang mau dikerjasamakan itu kedua belah pihak sudah tahu. Pihak si pemilik barang maupun pihak pengelola kalau direncanakan untuk digrabkan, diojekkan, ya kedua belah pihak itu sudah tahu kurang lebih bagaimana dalam hal seperti ini. Tahu pasarnya Grab, lagi zaman pandemi begini kan nggak ada penumpang, ya kan. Tahu juga bahwa jarak berapa sekian kilometer itu nanti tarif menurut providernya berapa, ya kan provider udah dikasih, harus ada setoran kan, otomatis kan, nggak semuanya untuk si driver kan dipotong juga sama si driver itu. Jadi intinya kalau mau kerjasama itu kedua belah pihak tahu lah apa yang mau dikerjasamakan, jangan sampai salah satu pihak itu masih ngeblank. Kenapa? Ya rawan dikibulin. Baik pemilik maupun pengelola rawan dikibulin, makanya kemudian harus tahu. Itu disebut sebagai pihak-pihak yang tasarruf, ya. Kemudian modal harus diketahui dengan jelas tadi, ya. Kalau uang berapa besarnya, bagaimana pengembaliannya gitu kan ya. Kalau memang yang mau dititipin tuh untuk kerjasama adalah uang. Kayak kita lah ke bank gitu ya. Kita kan nabung. Pihak bank kan kemudian dikelola, ya kan. Nanti kemudian kita akan mendapatkan bunga. Kalau bank konvensional bunga, tapi kalau bank syariah tentu adalah hasil mudharabah ini tadi, ya. Misalnya Irma ditip nabung di bank syariah, ya kan. Bank syariah kan nggak mungkin diem aja tuh duit disimpan, ngapain, nggak bakal beranak tuh duit ya. Tapi di bank syariah nanti akan meminjamkan itu kepada UKM. Nanti UKM itu akan melakukan bisnis, ya, dengan prinsip mudharabah. Berarti si bank ini tidak menetapkan bunga kepada si UKM. Tapi pembayaran itunya, jasanya dilihat dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh si UKM tadi. Nanti akan bagi hasil ke si bank. Bank nanti juga akan bagi hasil kepada Anda sebagai pemilik penabung gitu. Makanya Anda kalau misalnya pergi ke bank syariah itu akan ditanya mau nyimpennya ini dengan pola apa. Kalau bank syariah pola mudharabah, ada lagi pola wadiyah nanti. Tapi kalau misalnya ke bank konvensional, yang perbedaannya kalau konvensional itu Anda nggak mau tahu, pasti tiap bulan akan dapat bunga, ya kan. 0,0 sekian persen pokoknya ada bunga. Artinya tidak ada resiko gitu loh. Nanti kan bank akan minjemin lagi ke orang. Minjemin lagi ke orang juga kan dihitung bunga ya. Anda minjem harus bayar bunga sekian. Mau bangkrut kayak mau apa kayak pokoknya tetap Anda harus bayar sekian. Maka bank juga akan membayar Anda sebagai penabung sekian. Bagi Anda sebagai penabung sebenarnya nggak ada resiko. Jadi biarpun dipinjemin lagi ke orang dan orang itu kemudian bangkrut, Anda nggak kena resiko. Tapi kalau mudharabah, ya kan, Anda bisa naik keuntungan kalau uang itu setelah dikelola keuntungannya besar sehingga Anda mendapatkan bagian juga jadi gede gitu ya. Jadi dia bisa gede, bisa juga kecil, tergantung hasil usaha dari pengelolaan itu. Lalu gimana kalau misalnya bangkrut? Si pemilik ininya yang minjem tadi, si UKM yang minjem itu kemudian nggak bisa nggak bisa ngembalin uangnya, ya berarti Anda kena resiko juga. Karena ada kemungkinan uang itu bukan hanya bertambah, berkurang, bahkan juga bisa hilang. Tapi memang begitu, berarti makanya bagi resiko, bagi untung, bukan cuma mau enaknya aja. Ketika untung Anda dapat gede, ketika bangkrut Anda juga menanggung resiko. Makanya orang banyak yang nggak mau pakai pola seperti itu. Kenapa? Mendingan juga yang konvensional, gua tidur, gua duitnya nambah, ya kan? Tapi kan itu riba. Karena apa? Bank akan meminjamkan kepada orang lain dan nggak peduli juga seperti yang tadi saya bilang. Biarpun orang itu kemudian nggak mampu bayar dan terancam bangkrut, bodoh amat, yang penting lo bayar utang, kata. Terserah. Ini kembali kepada keimanan orang. Kenapa? Karena seperti bolak-balik ya, saya katakan bahwa dalam Islam itu prinsip utamanya adalah tolong menolong. Maka termasuk juga ketika kamu menabung,
kamu kalau udah uang Islam jangan berharap dapat keuntungan lah. Tapi itu diniatkan di samping untuk berhemat atau penyimpan cadangan dan sebagainya, juga diniatkan ketika kamu uangnya itu kemudian dipinjam oleh UKM, berarti harapan kita adalah membantu si UKM supaya dia maju usahanya, berarti kita akan juga dapat pahala memajukan usaha orang. Gitu loh. Bolak-balik apa? Bolak-balik bahwa Islam itu tidak hanya memikirkan keuntungan dunia, tapi lebih mengarah kepada dengan ini saya mendapatkan barokah atau tidak. Kan hidup ini indah bila mencari berkah katanya kan. Nah iya. Jadi artinya ya dengan keberkahan itu kita berharap hati kita tenang. Tapi kalau misalnya kita kemudian pakai riba, ya ambillah jadi rentenir aja sekalian. Tapi kan nanti numpuk gitu dosa-dosanya. Oke, jadi ada keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas berapa persentase pembagiannya. Kemudian melafazkan ijab dari pemilik modal dan qabul dari pengelola. Jadi seperti saya katakan tadi, harus ada kesepakatan dari keduanya, terus ada terucap suatu niat harus terungkap. Dan ingat, Islam itu sangat menekankan adanya suatu bukti tertulis. Kenapa? Kayak tadi saya juga sampaikan ke teman kamu bahwa seringkali kita mengalami ada orang minjem, katakan saudara, lumayan jumlahnya, terus kemudian nggak beres bayarannya, terus kemudian kita nagih susah, dikelasin ke gondok, dikelasin gondok, ya serba salah, tapi ngeganjal terus. Gimana ya? Itu karena kita tidak menegakkan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, Allah dalam Al-Quran mengatakan ketika kamu melakukan suatu transaksi yang tidak tunai, artinya tidak langsung ini ya, ada jangka waktu, saya pinjam kan ada jangka waktu. Hendaklah kamu itu menuliskan, artinya harus ada bukti, dan hendaknya kamu ada saksi. Kita minjemin orang nggak ada bukti, saudara masa pakai kwitansi nggak enak gitu kan ya, ada saksi segala macam. Akibatnya apa? Ya kalau ada resiko ya jangan ngomel, mau itu resikonya begitu. Kalau kita ada tertulis, ada saksi, itu akan menjadi tanggungan moral bagi si peminjam kan. Dia kan nggak berani sembarangan, artinya dia akan ada tanggung jawab untuk mengembalikan karena ada bukti, takut diperkarakan kan, ada saksi juga malu kan. Nah karena kita serba nggak enak, ya udah ketika dia tarsok kabur, malah kamu diblokir ya, nggak bisa lagi, sering kan begitu kan, malah diblokir. Iya, galak. Iya, malah dia galak. Ini banyakan yang galakan yang minjam. Nah, iya. Ya itu tadi, cobalah kita mulai dari sekarang itu ya. Kalau nggak mau seperti itu, ya mohon maaf, seperti saya ada orang datang ke saya misalnya minjam 500, aduh saya lagi nggak ini, saya bantu aja cepet ya. Selesai saya nggak mikirin lagi. Ya kan? Iya. Tapi saya bantu dia, kan dalam Islam diminta tolong menolong. Bantu dan udah cari lagi yang lain lah ke tempat lain. 5 orang semua orang sama saya kan aman deh. Dia kan dapat dia 500 itu ke sini dapat 500, nggak pakai ngutang dia. Nah, tapi kan nggak semua orang maunya seperti itu. Kenapa? Andai kata saya pinjamkan 500 juga kayak tadi kondisinya tuh. Ya akhirnya saya mikirin kapan uang balik. Terus ketika saya tagih dia malah menghilang, malah galak, malah akhirnya kan saya jadi stres. Karena duit saya hilang ya, makanya seperti itu. Jadi memang di dalam Islam itu harus ada lafaz malah. Di samping ada tertulis ya, kemudian ada saksi, juga ada lafaz. Ada lafaz artinya ada ucapan. Ya, Jar saya pinjam duit ya sama kamu. Ya, 1 juta. Ya, terus kemudian kata Irma, kata Fajar boleh, tapi tolong ya kamu tekan kwitansi kalau perlu. Ya, nanti akan ada lafaz, saya pinjemin kamu 1 juta. Kata Irma, saya nerima 1 juta. Diterusin deh, saya terima nih kan. Jadi lanjut jadinya.
Pakai ijab. Artinya misalnya memang diinginkan adanya ijab kabul. Ijab kabul artinya berarti kan kedua belah pihak tuh sepakat ya. Iya kan? Jadi yang dipinjemin ikhlas, yang minjem juga jadi tanggung jawab karena dia merasa dia udah melafazkan, merasa dia udah juga ada kwitansi, apalagi pakai materai misalnya, terus tambah juga ada saksi, pasti dibayar nanti. Dia akan merasa, paling tidak dia nanti akan tersiksa sendiri karena merasa ada sesuatu yang dia udah jelas-jelas punya kewajiban tapi kemudian nggak dilaksanakan. Tapi kalau misalnya semua nggak ada, ya udah wassalam, gitu kan, semuanya wassalam. Ya si yang diutangin cuma bilang nanti gue tagih lu di akhirat ya. Ntar jauh amat nagihnya di akhirat. Iya, saya di pasrah itu. Dan kemudian berikutnya adalah modal yang diserahkan itu harus ada, tidak boleh berupa utang ya. Nolita mau minjemin kepada si Irma boleh, tapi uangnya masih dipinjemin sama si Rehan. Kalau bayar, kalau nggak bayar kan bagaimana kamu minjemin ya? Gimana kamu mau ngelola modal itu kalau uangnya sendiri masih ada sama orang lain. Jadi tidak boleh dalam mudharabah uangnya memang harus ada diserahkan. Kalau mau mobil harus ada diserahkan, harus mesin. Pokoknya apa yang mau dikerjasamakan itu objeknya jelas dan tunai, artinya ada pada saat itu, bukan berupa janji, bukan pula berada di bawah penguasaan orang lain, gitu ya. Kemudian modal harus diserahkan, artinya pada waktu ada perjanjian mudharabah maka baik uang maupun barang itu benar-benar harus diserahkan supaya nanti dikelola. Tapi kalau misalnya masih ada di tangan si pemilik ya bagaimana mengelolanya kan itu ya. Oke. Jenis-jenis mudharabah. Mudharabah itu ada yang disebut mudharabah mutlak, ada yang mudharabah muqayyad. Ya, ada juga yang mustarakah. Yang pertama mutlak itu artinya dia merupakan suatu kerjasama profit sharing yang tidak terikat. Apa maksudnya yang tidak terikat? Ya, di mana pengelolaan dari objek kerjasama tadi baik uang maupun barang itu dibebaskan pengelolaannya. Ya, saya serahkan nih uang kepada Irma untuk kerjasama profit sharing, terserah Irma membentuk apa usahanya gitu. Jadi tidak ditentukan, kamu harusnya kerja ini, bikin usaha ini, gini di bawah arahan. Itu ada lagi, tidak mutlak itu namanya, jadi yang terikat. Jadi kalau yang mutlak itu adalah ya udah saya kasih uang pada kamu, terserah kamu mau usaha apaan gitu ya. Jadi dalam mudharabah mutlakah, suatu nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan batasan kepada bank untuk menggunakan dana yang disimpannya, dalam arti ya silahkan ya untuk dipinjamkan ke UKM atau bank punya cabang usaha atau anak usaha sendiri dan sebagainya, terserah ya. Kemudian kalau mudharabah yang terikat atau muqayyad itu merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sahibul mal ya mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Ya, bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Artinya si pemilik modal ini memberikan batasan-batasan. Saya mau nitip uang atau nyimpan uang antara saya dengan bank, ada kerjasama, simpanannya adalah simpanan mudharabah, tapi saya maunya uang saya nanti hanya dipinjamkan kepada siapa? Kepada misalnya hanya kepada pengusaha muslim. Tidak bebas nanti kan. Tapi kalau misalnya ini boleh ke kemana aja gitu ya. Atau hanya untuk suatu jenis usaha tertentu, untuk membangun usaha kuliner. Jadi modal saya ini hanya untuk usaha kuliner. Nah, berarti udah ada batasan itu gitu ya. Usaha apa yang harus dibiayai dan sebagainya itu sudah ditentukan di awal ya.
di dalam akad mudharabah muqayyah ini tadi, ya. Kemudian ada dua jenis investasi mudharabah, ya. Pertama, mudharabah muqayyadah yang resiko penempatan dananya ditanggung oleh bank syariah. Artinya ketika terjadi resiko terhadap uang yang dikelola, maka bank yang akan menanggung, ente sebagai penabung nggak akan kena. Kayak tadi kan kita bilang bahwa kalau mudharabah itu bukan hanya bagi untung tapi juga bagi rugi kan, ya kan. Tapi kalau model seperti ini berarti yang pihak yang diterima, pihak bank sudah, Anda akan mendapatkan bagi hasil jika dia untung. Tapi kalau dia rugi, nah, itu urusan saya. Anda nggak kena resiko gitu. Ada juga yang modelnya ada tadi itu, ya, di mana pemilik dana nantinya bisa menanggung resiko juga dari kemungkinan risiko yang lain. Oke, kedudukan mudharabah. Pertama, karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil dari si pemilik. Jadi bertanggung jawab sebagaimana uang itu adalah miliknya sendiri. Itulah. Nah, jadi artinya dia akan menjaga, mengelola, melakukan usaha supaya uang itu mendatangkan keuntungan. Bukan dalam arti pemilik sendiri, saya dapat bank dalam mudharabah karena saya nganggap milik sendiri dong, saya jajanin boleh dong, ya, saya untuk foya-foya boleh dong, bukan itu maksudnya. Tanggung jawab sebagai pemilik, bukan berarti kemudian dipakai semaunya sendiri karena kan pemilik gitu. Ya begitu ya, berarti curang dia. Kemudian ketika harta ditasarrufkan oleh pengelola, artinya dikelola, di-manage, ya, harta tersebut berada di bawah kekuasaan siapa? Si pengelola. Dia yang berkuasa, ya. Tapi itu bukan milik dia, karena dia hanya ketitipan, ya. Sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat. Jadi si pemilik mengamanatkan kepada si pengelola, ya. Oleh karena itu jika kemudian ada kerusakan seperti mobil tadi itu, jika ada kerusakan dilihat dulu, ya, kerusakannya karena apa? Karena kecerobohan si pengelola, ya, atau kerusakan itu memang udah ada sebelum diserahkan dari awal, atau kerusakan itu karena musibah gitu loh. Bisa kan? Bisa. Mobil dikelola untuk digrabkan, diojekkan, tapi kemudian ada musibah, kecelakaan, dan itu kecelakaan bukan karena kelalaian dia. Tahu kan, bukan karena dia gegabah bawanya, bukan karena dia lupa ngisi olinya dan bukan, tapi memang musibah murni. Musibah murni memang berarti kan memang bukan kehendak dia, dan itu berarti di luar kekuasaan dia. Maka dengan seperti ini, ya, dia tentunya menjadi tidak wajib mengganti. Tapi kalau misalnya dia lalai sehingga mobil itu kemudian mengalami kerusakan, ya, maka dia tetap wajib menanggung ganti ruginya terhadap si pemilik tadi. Jadi dalam hal ini ya dilihat dulu konteksnya seperti apa. Ini karena kelalaian apa karena musibah gitu ya. Ditinjau dari segi akad, dari kerjasama, mudharabah itu terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba dibagi dua dengan persentase yang disepakati, ya. Artinya persentasenya tinggal dirundingin aja. Ini milik, ya kan, kalau nggak ada pemilik berarti nggak ada barang. Tapi bagi yang itu kan saya yang ngelola. Kalau nggak ada saya kan berarti uang itu juga ngendek begitu aja kan, nggak mendatangkan keuntungan. Ya maka jalan tengahnya keduanya berunding lah, berapa persen, apa 60-40 atau 70-30 atau 50-50, ya terserah, yang penting kesepakatan. Yang penting ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ya, yang penting ada kejelasan, jangan ada dusta di antara kita, istilahnya gitu loh. Jangan sampai dapatnya sekian tapi kemudian diklaimnya sekian sehingga si pemilik kebagian melulu gitu kan. Ya, jangan sampai seperti itu. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari segi ini, mudharabah itu juga bisa dianggap sebagai suatu
apa namanya, ariah kerja, apa namanya, suatu upah mengupah. Ya, saya mempekerjakan kamu sebagai driver, maka saya gaji. Ya, jadi kalau dilihat dari keuntungannya ya. Kemudian apabila pengelola modal mengingkari ketentuan mudharabah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, akan terjadi cacat ya dalam mudharabah itu, sehingga kecacatan itu menyebabkan pengelolaan dan penguasaan tersebut dianggap sebagai suatu hal yang mengandung penipuan, samar-samar, mengandung hal-hal yang ditutupi. Ya tadi saya bilang tuh, udah dijalankan Grab tapi ngakunya rugi mulu padahal ada untung gitu, ngakunya rugi mulu, akhirnya kan dia yang kebagian ini nggak kebagian, disuruh maklum mulu. Oke, kita teruskan setelah yang satu ini. Saya Rehan Ramadan mau bertanya, misalkan saya punya modal seperti mobil, terus dikelola ke teman misalnya Pajar, terus modal itu hilang, gimana tuh Pak? Mobilnya hilang? Iya. Saya Nurlita Aulia Putri ingin bertanya, misalkan saya ingin punya usaha, saya melakukan pinjaman ke bank. Nah, dalam bank syariah itu kan bagi keuntungan kan, jika keuntungan saya meningkat, maka pembagian untungnya juga meningkat kan. Nah, jika saya rugi, otomatis banknya juga ikut kan. Nah, dalam teori itu kan seperti itu. Kalau prakteknya gimana, Bah? Saya Renanda Yuningrum ingin bertanya, misalnya saya ingin meminjam uang kepada Abah 1 juta, tetapi saya pulanginnya tuh 1.200.000. Apakah itu termasuk riba yang 200-nya itu? Oke, terima kasih. Saya Irmania Eka Putri ingin bertanya, perbedaan pola bunga bank antara bank konvensional dan syariah itu apa ya, Bah? Terima kasih. Baik, ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama adalah dari Rehan. Kalau Rehan ngasih modal berupa apa namanya mobil, terus ternyata mobilnya hilang ya. Sebenarnya di sini kan makin apa namanya, orang sekarang ya, banyak modus bisa terjadi. Pertama mungkin saja memang itu merupakan suatu musibah. Musibah itu sendiri juga mesti dilihat apakah si Rehan ini naruh mobilnya sudah dikunci di tempat yang aman, ya kan? Kemudian kebobolan juga sehingga mobil hilang. Ya, dalam hal ini mungkin teoritisnya si Rehan, karena itu merupakan suatu musibah di luar kemampuan dia juga sudah melakukan upaya mengunci ganda, taruh tempat aman dan sebagainya. Berarti udah ada upaya preventif, pencegahan jangan sampai terjadi musibah ya. Itu mungkin secara teoritis si Rehan nggak perlu bertanggung jawab. Sama halnya misalnya dia mobilnya itu kemudian kena musibah, misalnya lagi jalan tiba-tiba ada baliho yang menimpa, kan banyak tuh seringnya, atau ada pohon juga ketimpa pohon ya. Sebenarnya walaupun si Rehan si Pajar tidak secara teoritis tidak perlu bertanggung jawab, tapi kan Rehan juga akan mengalami kerugiannya. Barangkali nanti bisa dirundingkan saja bagaimana pola pertanggungjawaban, tapi yang jelas pada hakikatnya karena ini bukannya suatu kesengajaan, kecuali memang sengaja itu udah hujan-hujan taruhnya di bawah pohon lah gitu supaya gampang ketiban tuh. Itu kesengajaan atau naruhnya di mana tempat yang tidak aman, tidak dikunci, udah gitu mobilnya dinyalahin lagi, kok minta dicolong itu namanya kan. Nah, itu berarti itu keteledoran. Jadi tergantung juga apa penyebabnya, kondisinya seperti apa gitu ya. Pertanyaan kedua Nurlita tadi, memang yang namanya mudharabah itu bagi hasil ya, profit sharing. Dalam artian ketika usaha kamu untung, kamu wajib menyetor ke bank dengan jumlah yang lebih, ya kan. Tapi kalau misalnya dalam
suatu kondisi namanya orang usaha kan bisa untung bisa rugi. Nah, ketika kemudian kamu usahanya rugi, apakah bank mau? Apalagi kemudian kamu ternyata rugi melulu gitu ya, cicilannya jadi kecil terus gitu ya, apa ya bank mau gitu ya? Sebenarnya sih harusnya begitu, tapi bank juga nggak mau rugi dia. Artinya sebenarnya polanya mudharabah, tapi kemudian kepada kamu dipakainya itu perjanjian konvensional juga, sehingga mau rugi ke mau untung ke bunganya flat tetap sekian. Itu sebenarnya nggak boleh, dalam mudharabah nggak begitu, tapi dalam prakteknya banyak yang seperti itu. Coba aja kamu kalau mau bank, walaupun polanya mudharabah, teorinya kalau kamu lagi untung gede, kalau lagi kecil ya kecil juga, mereka nggak mau nanggung resiko, mereka akan tetap minta meskipun namanya mudharabah. Tapi kemudian kayak gitu, kepada kita biasanya tidak dikenakan ini deh, tidak dikenakan satu pola perjanjian mudharabah, tapi misalnya pinjaman konsumtif, misal untuk bangun rumah, untuk apa, sehingga bunganya ditetapkan, padahal kan sebenarnya kita maunya mudharabah, tapi kemudian dipolakan seperti itu, sehingga kemudian intinya kalau kamu lagi rugi maupun kamu lagi untung ya bunganya gitu-gitu juga, karena abang nggak mau ini dalam praktek ya. Kadang-kadang kan dalam teori dengan praktek kan beda, teorinya seperti itu, bank juga mana mau rugi sih. Nah, akhirnya supaya aman, saya 1 juta, cuman kamu ngelihat ya, bah ini saya bukan buat abah, ini buat si bocil misalnya. Nah, itu Pak, termasuk riba Pak. buat ponakan saya nih, buat ponakan abah nih, buat cucu abah nih. Ya ingat ya, di dalam mudharabah itu senantiasa ada akad. Dalam aktivitas Islam itu ada akad, ada perjanjian. Disebutkan bahwa kamu akan minjam sebesar sekian dengan konsekuensi apa. Mudharabah berarti profit sharing, ya kan? Tapi kamu minjamnya 1 juta, disebutkannya seperti itu, ya, sebutkannya tidak ada bunga kalau syariah, ya. Dan kamu juga tidak berniat untuk mau menggandakan, saya juga nggak minta untuk digandakan, tapi kemudian untuk sebagai say thank you ya, kamu kasihkan ke cucu saya sebagai terima kasihnya. Apakah itu riba? Ya tergantung. Kalau memang diniatkan untuk menggandakan uang tapi melalui situ pura-puranya, ya itu gak ini juga. Tapi kalau misalnya kamu dimaksudkan sebagai satu hadiah, karena mungkin pas kamu ngembaliin duit cucu saya lagi ulang tahun, kan bisa aja ya kan. Jadi pas ininya itu duit yang lebihnya itu dikasihkan sebagai hadiah dia, tapi dia bukan kaitan dengan saya, walaupun tetap aja ada kaitan karena dia kan cucu saya gitu kan. Cuman kamu meniatkan untuk ngasih dia, nggak masalah kalau itu bisa. Artinya tidak langsung terkait dengan pokok pinjamannya itu tadi, ya kan. Kalau dia langsung dikaitkan dengan pokok pinjaman, ya apalagi diniatkan, dilafazkan, ya jelas itu riba. Tadi barangkali kita sudah ulang-ulang, kalau bunga bank itu konvensional udah ditetapkan bunganya fix sekian persen, ya. Atau bisa juga bunganya itu bunga yang tidak fix, artinya tergantung bunga yang berlangsung atau berlaku di pasaran. Kalau lagi naik dia naik, kalau lagi dia untung-untung. Tapi kalau fix berarti misalnya bunganya itu 1 tahun 5%, ya tetap aja 5% terus sampai lunas. Kalau yang tadi yang tidak fix berarti dia tergantung situasi, ya. Nah, yang pasti bahwa ada sih selisih pendapat ya. Para pakar juga mengatakan, katanya kalau bunga bank itu bukan riba. Kenapa? Karena dia merupakan lembaga, sementara yang merupakan riba itu adalah perorangan. Kamu minjam sama rentenir, bahkan pribadi itu pribadi ya, person to person, dan kemaslahatannya pasti untuk si rentenir, manfaatnya kan, kelebihan pasti untuk si rentenir. Sementara kalau bank kan itu merupakan lembaga di mana kemanfaatannya bukan hanya dinikmati oleh si bank, tapi juga nanti akan dikembalikan kepada kamu dalam bentuk bunga, karena kamu tuh ini nih koperasi nih. Kalau kita minjam koperasi bukan bank. Kalau bank kan kita nggak dapat lagi SHU ya. Tapi kalau koperasi bukan bunga, bukan riba.
kamu minjamnya bukan di bank tapi di koperasi, kena bunga sekian gitu ya. Nah, terus kemudian koperasi kan merupakan lembaga di mana Anda sendiri bisa minjem kalau Anda sendiri anggota gitu kan ya. Anggota boleh minjem, lalu kemudian dikenakan 1 juta jadi 1.200.000. Nah, 200 itu kan merupakan keuntungan koperasi karena koperasi juga kan berkewajiban untuk mengelola uang anggota, ya kan? Nanti kemudian di akhir tahun setelah ada rapat tahunan anggota RTA koperasi, kemudian keuntungan itu kan dibagi lagi kan kepada anggota, termasuk kepada Anda sebagai anggota walaupun tadi Anda minjem, tapi Anda kembalikan lagi dapat, ya kan, SHU-nya. Itu berarti bukan riba. Itu intinya di gitu ya, Irma. Jadi kalau misalnya kembali kepada kita dan dia bukan merupakan satu pribadi dan kita pun sendiri memang ada andil ikut memajukan lembaga itu, ya berarti itu bukan riba. Tapi kalau bank, ya, karena kan tidak dikembalikan kepada kita, kita minjem yang ada, kecuali kita nabung. Kalau kita nabung kan ada bunganya. Tapi kalau minjem kan nggak ada. Yang ada adalah kita memang wajib untuk mengembalikan. Ya pasti ada bunganya. Bunganya itu ya riba jelas. Gitu. Kalau koperasi ya sering kan orang minjem koperasi ya, minjem untuk koperasi, tapi ya polanya karena memang balik ke dia juga, mungkin bukan suatu riba. Baik, saya kira demikian saja yang bisa kita lakukan pada hari ini. Kita berdiskusi lumayan panjang tentang salah satu aktivitas ekonomi yang kita tinjau dari syariat Islam, yaitu tentang mudharabah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya ya, dan mohon maaf jika banyak kekeliruan. Saya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.